Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febrianti, NPM S1D018028. Di sini saya akan mempresentasikan soal lanjutan materi kemarin, yaitu modal. Bila kita berbicara tentang modal, sebenarnya tidak ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang pengusaha untuk mendapatkannya, termasuk dalam sebuah faktor terpenting dalam aktivitas manufaktur. Untuk perusahaan yang baru memulai atau dalam bisnis, modal digunakan sebagai menjalankan operasi bisnis. Modal tidak hanya berbentuk uang, melainkan bisa juga berbentuk bangunan, mesin, atau bahkan perlengkapan. Modal juga tak datang dari kantong sendiri. Seseorang juga dapat memperoleh modal dari pemberian orang lain yang disebut sebagai penanaman modal. Adapun jenis-jenis modal dalam perusahaan, yang pertama, modal asing atau hutang. Yang kedua, modal sendiri. Yang termasuk ke dalam modal asing, yaitu hutang jangka pendek, diantaranya ada rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Kemudian hutang jangka menengah, diantaranya term loan, equipment financing, dan leasing. Yang terakhir, hutang jangka panjang, diantaranya pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Sedangkan yang termasuk ke dalam modal sendiri yaitu modal saham, diantaranya saham biasa, saham preferen, dan saham kumulatif preferen. Kemudian ada cadangan, dan yang terakhir keuntungan atau laba ditahan. Yang pertama, modal asing atau hutang. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal jangka pendek merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Sebagian besar utang jangka pendek ini terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis pinjaman jangka pendek adalah yang pertama, rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batasan tertentu, di mana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya, dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja. Kemudian sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut. Perusahaan hanya akan mengambil kredit rekening koran dalam hal-hal yang perlu saja, misalnya untuk memenuhi kebutuhan akan modal perusahaan atau modal kerja pada top fluktuasi sebagai akibat dari gelombang konjungtur atau musim. Apabila uang ini tidak dibutuhkan lagi, maka disetor kembali kepada bank untuk kemudian diambil lagi kalau membutuhkan lagi di kemudian hari. Bank dalam memberikan kredit rekening koran dapat mengikat perusahaan yang bersangkutan dengan berbagai syarat atau klausul, yaitu yang pertama, klausul pembatalan. Bank mempunyai hak untuk membatalkan pemberian kreditnya setiap waktu. Pada dasarnya, hak tersebut baru digunakan apabila bank sudah mengetahui dengan pasti bahwa kredit diberikan secara rekening koran itu dengan sengaja oleh perusahaan yang bersangkutan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau menyinggung dari tujuan penggunaan kredit tersebut. Yang kedua, klausul likuiditas darurat. Klausul atau syarat ini memungkinkan bank mengubah kredit rekening koran ke dalam bentuk kredit wesel dengan tujuan untuk mendapatkan alat tunai dengan segera. Ketiga, klausul pemeriksaan. Klausul ini memungkinkan bank untuk memeriksa, meneliti, dan mengawasi cara penggunaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu perusahaan agar supaya kredit tersebut dapat digunakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang keempat, klausul penerimaan dan pembayaran melalui bank. Klausul ini memungkinkan bank mengikat keuangan perusahaan dengan syarat bahwa semua transaksi finansial perusahaan harus dijalankan melalui bank yang bersangkutan. Kelima, klausul jaminan. Klausul ini berhak untuk meminta jaminan yang lebih besar lagi, misalnya dengan penyerahan efek, dan berdasarkan nilai dari efek tersebut, bank menentukan berapa persen kredit akan diperbesar. Kemudian ada kredit dari penjual. Kredit penjual merupakan kredit perniagaan, dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit, berarti bahwa penjualan baru menerima pembayaran dari bank dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Selama ini pembeli atau pelanggan dapat dikatakan menerima kredit penjual dari penjual atau produsen. Selama waktu itu pun berarti penjual atau produsen memberikan kredit penjual kepada pembeli atau langganan. Pada umumnya, perusahaan yang memberi kredit penjual adalah perusahaan industri, sedangkan perusahaan yang menerima adalah perusahaan perdagangan. Sering pula grosir memberikan kredit penjual kepada retailer atau pengecer. Kemudian kredit dari pembeli. Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok atau supplier lebih dahulu, dan setelah beberapa waktu barulah pembeli menerima barang yang dibelinya. Selama waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit pembeli kepada penjual atau pemasok bahan mentah atau barang dagang. Pada umumnya,
kredit pembeli ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan agraria yang menghasilkan bahan dasar, dan kredit ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan industri yang mengerjakan hasil agraria tersebut sebagai bahan dasarnya. Pemberian kredit ini pada umumnya didasarkan atas pertimbangan untuk mendapatkan kepastian untuk mendapatkan bahan mentah atau bahan dasar pada waktu dibutuhkan untuk keperluan proses produksi. Sebab di dalam perniagaan hasil agraria terdapat gejala yang disebut Zwick proses atau proses menghisap. Hal ini disebabkan karena produksi hasil agraria adalah sangat terpengaruh oleh faktor-faktor iklim, musim, dan lain sebagainya, sehingga perluasan produksi tak dapat dijalankan setiap waktu, sehingga produksinya bersifat inelastis. Sedangkan di lain pihak, produsen pihak industri sebagai pembeli hasil agraria selalu berusaha untuk memperoleh hasil agraria sebanyak yang dibutuhkannya. Kemudian, credit vessel. Credit vessel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan pada bank. Dari surat tersebut diperoleh uang sebesar apa yang tercantum dalam surat utang tersebut dikurangi dengan bunga sampai hari jatuh temponya. Dengan demikian, maka ini berarti bahwa pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut menerima kredit selama waktu mulai diuangkannya sampai saat di mana uang tersebut harus dibayar. Kemudian ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kemudian membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak. Bentuk-bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah yang pertama, term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama satu periode tertentu. Misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Term loan ini biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi, supplier, atau manufaktur. Besarnya angsuran bunga per tahun dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. R sama dengan AN per IF, di mana R adalah pembayaran tahunan, AN adalah present value dari total pinjaman, dan IF adalah interest faktor tingkat bunga. IF ini dapat dicari melalui Google. Di sini sebagai contoh, suatu perusahaan akan membeli sebuah mesin dengan harga 1 juta dengan syarat pembayaran 10 tahun dengan bunga 5% per tahun dihitung dari sisa pinjaman, dan bahwa angsuran pinjaman plus bunga dibayar dalam 10 kali pembayaran tahunan yang sama besar jumlahnya. Hitunglah jumlah angsuran tersebut. Di sini dapat diketahui IF sama dengan 5%. Dapat dilihat dari tabel annuity tabel A2 pada IF 5% dan N sama dengan 10. Angka pada tabel A2 tersebut sama dengan 7,722. Kemudian kita masukkan ke rumus R sama dengan AN per IF. R sama dengan 1 juta dibagi 7,722 didapatkan R sama dengan Rp129.500. Untuk mempermudah perhitungan dibulatkan ke atas menjadi Rp130.000. Adapun daftar pembayaran angsuran tetapnya sebagai berikut. Pembayaran angsuran ditambah bunga tetap. Pada jumlah pembayaran kita tulis Rp130.000 selama 10 tahun. Kemudian bunga Rp50.000 didapatkan dari 5% dari pinjaman awal yaitu 1 juta. Angsuran Rp80.000 didapatkan dari jumlah pembayaran per tahun dikurangi bunga per tahun sehingga Rp130.000 dikurangi Rp50.000 yaitu Rp80.000. Saldo pinjaman didapatkan dari pinjaman awal 1 juta dikurang angsuran. Begitupun perhitungan di bawahnya sehingga jumlah bunga ditambah angsuran akan sama dengan jumlah pembayaran. Kemudian yang kedua, equipment financing. Equipment financing itu pembelanjaan kredit dengan jaminan suatu aktiva tetap seperti mesin, mobil, dan aktiva tetap lainnya. Jika perusahaan menggunakan model pembelanjaan ini, semakin mudah penjualan aktiva tersebut, maka semakin tinggi nilai kredit yang dapat diperoleh dari bank komersial. Cara pembayarannya disesuaikan dengan biaya penyusutan aktiva tetap tersebut. Sebagai contoh, PT XYZ membeli mesin secara kredit sebesar 105 miliar dengan jaminan mesin tersebut. Nilai sisa mesin tersebut 5 miliar dan umur ekonomis ditaksir 5 tahun. Kemudian kita akan menghitung jumlah angsuran kredit tersebut. Cara mengerjakannya yaitu penyusutan per tahun sama dengan 105 miliar dikurangi 5 miliar dibagi 5 sama dengan 100 miliar dibagi 5 sehingga penyusutan per tahun 20 miliar. Sehingga bisa dibuat daftar pembayaran angsuran kredit mesin seperti di bawah ini. Akumulasi angsuran tiap tahunnya ditambah 20 miliar, sedangkan nilai buku aktiva tiap tahunnya dikurang 20 miliar. Kemudian hutang jangka menengah ketiga ada leasing.
Apabila kita tidak memiliki suatu aktiva, tetapi hanya menginginkan servis dari aktiva tersebut, kita dapat memperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva itu tanpa disertai dengan hak milik, dengan cara mengadakan kontrak leasing untuk aktiva tersebut. Dengan demikian, leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan servis dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan servis dan hak milik atas aktiva tersebut. Dan bedanya pada leasing tidak disertai dengan hak milik. Ada 3 bentuk utama dari leasing. Yang pertama, leasing sale and leaseback. Pemilik aktiva menjual aktivanya kepada perusahaan leasing dan bersamaan dibuat kontrak leasing di mana pemilik aktiva dapat menggunakan aktiva yang telah dijualnya tersebut selama jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, pembeli aktiva akan menjadi lessor dan penjual aktiva yang sekaligus masih menggunakan servis dari aktiva yang dijual tersebut atas dasar kontrak leasing itu menjadi leasing. Dengan demikian, perusahaan tersebut telah mengubah aktiva tetap menjadi bentuk kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua, leasing service leases. Selain menyewakan lessor, juga memberikan jasa pemeliharaan alat tersebut kepada leasing. Aktiva dapat dikembalikan kepada lessor sebelum masa kontrak berakhir. Service leases atau operating leases memberikan servis baik mengenai bidang finansialnya maupun mengenai pemeliharaannya. Dalam bentuk leasing ini, sering terdapat klausul yang memberikan hak kepada leasing untuk membatalkan leasing itu dan mengembalikan peralatan itu kepada lessor sebelum habis waktu berlakunya persetujuan dasar leasing tersebut. Ini merupakan syarat yang penting bagi leasing karena ini berarti bahwa dia dapat mengembalikan equipment tersebut apabila ada perkembangan teknologi baru yang menyebabkan equipment itu menjadi usang. Yang ketiga, leasing financial leases. Financial leases adalah bentuk leasing yang tidak memberikan maintenance service, tidak dapat dibatalkan dan harus penuh diangsur. Ini berarti bahwa lessor menerima pembayaran sewa dari leases yang meliputi harga penuh dari leases equipment tersebut plus bunga yang diinginkannya. Lessor jenis ini biasanya terdiri dari asuransi dan bank dagang. Sebagai contoh, lessor membeli mesin fotokopi 100 juta dan menyewakan kepada leasing untuk jangka waktu 9 tahun. Nilai sisa mesin fotokopi tersebut 20 juta rupiah dan lessor menginginkan pendapatan dari usaha leasing tersebut sebesar 18% per tahun. Hitunglah besarnya pembayaran sewa tahunan yang harus dibayar leasing. Di sini pembayaran tahunan ditetapkan dengan cara berikut. Sewa tahunan sama dengan X, harga beli sama dengan PV sewa tahunan ditambah PV nilai sisa atau harga beli sama dengan IF kali X ditambah PV nilai sisa. IF sama dengan interest factor tabel annuity 2 pada tingkat bunga 8% dan N sama dengan 5 diperoleh angka 3,1272. Sehingga perhitungannya didapatkan seperti ini. Sehingga jadi pembayaran sewa oleh leasing sebesar Rp29.182.020. Kemudian hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka waktunya panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan, ekspansi perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Jenis dan bentuk utama dari pinjaman jangka panjang yang pertama pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi hendaknya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya di dalam perusahaan. Yang kedua, jumlah angsuran tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penyusutan dari aktiva tetap yang akan dibelanjai dengan kredit obligasi tersebut. Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dijalankan secara sekaligus pada hari jatuhnya atau secara berangsur setiap tahunnya. Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat diambil dari pertama, penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut. Kedua, keuntungan. Sering juga oleh para pemegang surat obligasi supaya memperoleh jaminan yang lebih besar, maka terhadap milik barang-barang tidak bergerak dari pihak yang mengeluarkan surat obligasi tersebut dikenakan hipotek, dan obligasi semacam ini disebut obligasi hipoteker. Kita mengenal berbagai jenis obligasi. Pertama, obligasi biasa. Obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu-waktu tertentu dengan tidak memandang apakah debitur memperoleh keuntungan atau tidak. Biasanya kupon atau bunga obligasi dibayar 2 kali setiap tahunnya. Yang kedua, obligasi pendapatan. Obligasi pendapatan adalah jenis obligasi di mana pembayaran bunga hanya dilakukan pada waktu-waktu debitur atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi tersebut mendapatkan keuntungan. Pembayaran bunga obligasi jenis ini hanyalah dilakukan pada saat debitur
debitur yang mengeluarkan obligasi memperoleh keuntungan. Namun dengan demikian, kreditur mempunyai hak akumulatif atas bunga. Dengan demikian, bunga yang belum dibayar pada saat debitur tidak memperoleh keuntungan akan tetap ditagih oleh kreditur. Manakala debitur telah memperoleh keuntungan atau debitur telah mempunyai keuntungan finansial. Yang ketiga, obligasi yang dapat ditukarkan atau convertible bond adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi tersebut untuk pada suatu saat tertentu menukarkan dengan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, obligasi jenis ini memberikan kesempatan kepada pemegang obligasi untuk mengubah statusnya dari kreditur menjadi pemilik perusahaan. Yang kedua, ada pinjaman hipotek. Untuk hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi peminjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman hipotek biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari suatu sumber, misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu. Kemudian ada modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang didapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, antara lain dari pengambil bagian, peserta, atau pemilik perusahaan langsung. Modal sendiri pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdiri dari yang pertama, modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis saham, yang pertama saham biasa. Menurut Agung Purnawan, 2004, saham biasa adalah saham di mana pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan hanya jika perusahaan mendapatkan laba. Saham biasanya mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mempunyai hak suara, selalu mendapat pembagian laba setiap tahunnya, dapat diperjualbelikan bila ingin menambah modal relatif lebih mudah menjualnya. Di samping itu, saham biasa juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain kurang mendapat prioritas dalam pembagian laba. Laba yang diterima tidak dapat diakumulasikan. Dalam saham biasa terdapat beberapa hak-hak dari para pemegang saham, antara lain yang pertama, hak memberikan suara dalam pemilihan direksi dan menentukan kebijakan perusahaan, hak mempertahankan proporsi kepemilikan saham dalam perusahaan melalui pembelian saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan. Adapun fungsi dari saham biasa di dalam perusahaan adalah yang pertama sebagai alat untuk membelanjai perusahaan dan terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan modal permanen. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan pembagian laba. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan fusi atau kombinasi dari perusahaan-perusahaan. Yang keempat, sebagai alat untuk menguasai perusahaan. Kedua, saham preferen. Pada saham preferen, pemegang saham menerima dividen dengan jumlah yang tetap secara rutin. Apabila perusahaan memiliki kinerja yang optimal, maka mereka tidak bisa menikmati dividen tersebut. Pemegang saham preferen lebih diprioritaskan saat mengambil pengembalian investasi. Apabila perusahaan mengambil langkah likuidasi, pemegang saham preferen lebih didahulukan untuk mendapat pengembalian investasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen mempunyai beberapa preferensi tertentu di atas pemegang saham biasa, yaitu terutama dalam hal-hal pembagian dividen. Dividen dari saham preferen diambil lebih dahulu, kemudian sisanya disediakan untuk saham biasa. Dividen saham preferen dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai nominal. Kedua, pembagian kekayaan. Apabila perusahaan dilikuidasi, maka dalam pembagian kekayaan saham preferen didahulukan daripada saham biasa. Tetapi di lain pihak, pemegang saham preferen juga ada kelemahannya dibandingkan dengan saham biasa, karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Adapun persamaannya adalah bahwa pemegang saham biasa maupun saham preferen hanya menerima dividen apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada saham kumulatif preferen. Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen. Perbedaannya hanya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham preferen kumulatif. Dengan demikian, pemegang saham preferen kumulatif apabila tidak menerima dividen selama beberapa waktu karena besarnya laba tidak mengizinkan atau karena adanya kerugian, pemegang saham jenis ini di kemudian hari apabila perusahaan mendapat keuntungan berhak untuk menuntut dividen-dividen yang tidak dibayarkan di waktu-waktu lampau. Besarnya dividen dari saham preferen kumulatif pun dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai nominalnya. Nilai saham pada neraca selalu tercantum nilai nominalnya. Apabila pada waktu emisi terdapat selisih di atas pari, maka terdapat
agio saham, sehingga akan menambah nilai saham. Selanjutnya memperbesar modal sendiri. Demikian pula sebaliknya, apabila pada waktu emisi kursnya di bawah pari, maka terdapat disagio sehingga akan mengurangi nilai sahamnya. Selanjutnya akan mengurangi modal sendiri. Kemudian modal sendiri yang kedua adalah cadangan. Cadangan dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau untuk dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri yang pertama cadangan ekspansi. Cadangan yang dibentuk dari laba tahun-tahun lalu yang memang khusus disediakan untuk ekspansi. Kedua, cadangan modal kerja. Cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lalu atau dari tahun yang berjalan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, cadangan selisih kurs. Keempat, cadangan umum. Ada cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Cadangan yang tidak termasuk modal sendiri, yang pertama cadangan depresi atau akumulasi depresiasi. Kedua, cadangan piutang tak tertagih. Ketiga, cadangan yang bersifat utang. Contohnya cadangan untuk pensiun pegawai dan cadangan untuk membayar pajak. Yang keempat, cadangan rahasia. Membuat penilaian yang lebih rendah atas pos-pos aktiva, mengadakan penilaian yang lebih tinggi atas pos-pos hutang dan biaya. Di dalam perseroan terbatas sering pula terdapat apa yang disebut cadangan rahasia dan cadangan diam. Cadangan rahasia adalah cadangan yang besar jumlahnya tidak tampak dalam neraca dan besar jumlahnya tidak mudah diketahui. Cadangan diam pada prinsipnya tidak berbeda dengan cadangan rahasia, yaitu yang besar jumlahnya tidak nampak atau tidak tercantum dalam neraca, tetapi dapat diduga adanya nilai cadangan di dalam perusahaan. Cadangan rahasia dan diam pada prinsipnya dapat dibentuk dengan cara yang pertama mengadakan penilaian yang lebih rendah pos-pos aktiva daripada nilai yang sebenarnya. Kedua, mengadakan nilai-nilai lebih tinggi pos-pos utang daripada nilai yang sebenarnya. Adanya cadangan rahasia tersebut adalah terutama dalam hubungannya dengan soal pembayaran dividen. Pemegang saham pada umumnya menghendaki agar seluruh atau sebagian besar dari keuntungan yang diperoleh perusahaan hendaknya dibagikan sebagai dividen. Modal sendiri yang ketiga adalah keuntungan atau laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan yang sudah tadi dibicarakan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Adapun keuntungan akan memperbesar retained earning, yang ini berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya, adanya kerugian yang diderita akan memperkecil retained earning, yang ini berarti akan memperkecil modal sendiri. Kemudian sumber modal. Sumber modal jika dilihat berdasarkan sumber modal terdiri dari dua jenis, yaitu modal internal dan juga modal eksternal. Yang pertama, modal internal. Modal internal adalah modal yang bersifat terbatas karena biasanya hanya berasal dari keuntungan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan. Karena sifatnya yang terbatas inilah, terkadang perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat meskipun laba dan yang dihasilkan cukup besar. Beberapa yang termasuk ke dalam modal sendiri antara lain gedung, kendaraan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain sebagainya. Yang kedua, modal eksternal. Modal eksternal adalah modal. Yang kedua, modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan. Adanya keterbatasan pada modal internal sehingga perlu adanya modal eksternal yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas. Modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa didapatkan dari investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan. Beberapa yang termasuk ke dalam modal eksternal antara lain, yang pertama pinjaman dari bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Kemudian struktur kekayaan. Struktur kekayaan atau struktur aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. Struktur aktiva perusahaan sangat penting dalam pembiayaan perusahaan dan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan berapa besar alokasi untuk masing-masing aktiva yang harus dimiliki. Sebagai contoh, besarnya keseluruhan aktiva lancar 300 juta dan aktiva tetapnya 700 juta. Berdasarkan besarnya aktiva tersebut, maka perimbangan secara absolut adalah 30 banding 70 dan relatif adalah 30% banding 70%. Adapun struktur finansial. Struktur finansial ialah yang menunjukkan aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa neraca atau keseluruhan modal sendiri. Struktur finansial pada hakikatnya menunjukkan pula perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing, jangka pendek dan jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Contohnya, besar modal asing berupa kewajiban jangka panjang 400 juta, sedangkan besar modal sendiri adalah 600 juta. Berdasarkan angka-angka tersebut di atas, berarti perimbangan absolut adalah 4 banding 6 dan relatif adalah 40% banding 60%. Kemudian struktur modal.
Struktur modal menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber hutang jangka panjang yang meliputi hutang, saham biasa, dan saham umum. Struktur modal yang efektif mampu menciptakan perusahaan dengan keuangan yang kuat dan stabil. Contohnya, besar modal asing yang berupa utang jangka panjang 300 juta, sedangkan modal sendiri berjumlah 600 juta. Dalam hal ini berarti perimbangan absolutnya menunjukkan 30 banding 60 dan relatifnya 33 1/3% banding 66 2/3%. Kemudian ada modal kerja. Modal kerja adalah kelebihannya aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Modal kerja merupakan kekayaan atau aset yang diperlukan perusahaan untuk mengoperasikan kegiatan sehari-hari selama periode tertentu. Misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar tenaga kerja langsung, membayar utang, dan sebagainya. Modal kerja ini juga mencerminkan bagaimana kamu membuat keputusan untuk mengatur keuangan dalam jangka pendek. Secara umum, modal kerja dapat didefinisikan ke dalam 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja secara kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantitas dari dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dana perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin untuk menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Modal kerja seperti ini disebut modal kerja bruto. Dan dalam konsep ini, modal kerja yang besar tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak mencerminkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja bersih atau neto. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan karena tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar, maka akan meningkatkan kepercayaan bagi para kreditur sehingga kelangsungan operasional perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Ketiga, konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam satu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Sementara itu, ada pula dana yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan pada periode-periode selanjutnya atau di masa yang akan datang. Misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya yang disebut future income. Dalam modal kerja, konsep fungsional ini adalah modal kerja, bukan modal kerja potensial, di mana modal kerja yaitu harta lancar, depresiasi, margin piutang, surat berharga. Untuk bukan modal kerja yaitu jumlah keseluruhan aktiva tetapnya, sedangkan modal kerja potensial yaitu surat berharga sama margin piutang. Adapun contohnya sebagai berikut. Neraca PT Sukses per 31 Desember diketahui sebagai berikut, dapat dilihat dari slide ini. Maka, modal kerja berdasarkan konsep kuantitatifnya adalah keseluruhan aktiva lancar, yaitu kas, surat berharga, piutang, persediaan, sampai perlengkapan. Semuanya ditambah sehingga didapatkan hasil sebesar 875 juta rupiah. Sedangkan modal kerja berdasarkan konsep kuantitatifnya adalah harta lancar dikurang harta lancar yang terdapat di pasifa dari hutang dagang hingga hutang pajak dari tabel sebelumnya. Sehingga 875 juta rupiah dikurangi 285 juta rupiah mendapatkan hasil 590 juta rupiah. Yang terakhir, pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keuangan perusahaan. Manfaat lain dari tersedianya modal kerja yang cukup adalah, yang pertama, melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa lancar, seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, turunnya nilai persediaan karena harganya merosot. Kedua, memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Ketiga, memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai sehingga dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. Keempat, menjamin perusahaan memiliki kredit standing dan dapat mengatasi peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, pencurian, dan sebagainya. Kelima, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani permintaan konsumennya. Keenam, memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang menguntungkan kepada pelanggan. Ketujuh, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku biasa dan suplai yang dibutuhkan. Kedelapan,
memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam posisi resesi atau depresi. Di luar kondisi di atas, yakni adanya modal kerja yang berlebihan dan terjadinya kekurangan modal kerja. Keduanya merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Modal kerja yang berlebihan menunjukkan pengelolaan dana yang tidak efektif, di samping akan menimbulkan keburukan-keburukan seperti dapat menimbulkan pemborosan, investasi pada cabang yang tidak diinginkan, dan kerugian bunga karena saldo bank yang tidak digunakan. Demikianlah presentasi dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.